Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula la quwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para jamaah Majelis Ta'lim Kanzul Arsy, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala dalam kondisi hujan rintik-rintik dingin. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat ini untuk talabal mardotillah, syukran li an'umillah, taqarruban ilallah. Jadi kita niat hadir ke tempat ini pertama untuk menuntut mencari karunia dan keridhaan Allah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah Allah berikan sehat afiah dari pagi, kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan, tidak melupakan untuk hadir ke taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Dan kita duduk berjamaah, menambah hasanah keilmuan, kita berzikir bersama-sama dengan membacakan Asmaul Husna, kemudian kita membaca doa Arsy, kemudian kita membaca qasidah, kita tutup dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga, semua saudara dari berbagai macam penyakit, mara bahaya. Kemudian Allah Ta'ala lindungi, Allah pelihara. Dan terus Allah berikan sehat afiah, istiqamah untuk ibadah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama seperti biasa kita membacakan suratul Fatihah kepada muallif atau musannif ini kitab Adab Alim wal Muta'alim, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga dengan kita kaji kitab dan kita bacakan suratul Fatihah, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan buat kita. Dengan kita menyebut beliau, membaca kitab beliau, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat terus di tempat ini dan buat kita semua dah. Semoga mendapatkan keberkahan, keselamatan hidup dunia dan akhirat. Ila hadrati muallif hadzal kitab Adab Alim wal Muta'alim li hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid darini amin. Wa qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi ila akhir ayat. Jadi melanjutkan bab kemarin, yaitu tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu,
kemudian keutamaan seorang ulama, dan juga keutamaan orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Jadi di sini fadilahnya dijelaskan, ditulis oleh Hadratus Syekh berikut nas-nas Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah, dan juga makalah atau kaul-kaul ulama, nas-nas ulamanya. Nah, sekarang dijelaskan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, bersaksi Allah Ta'ala tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat Allah Ta'ala, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa sanna bimalaikatihi wa thulusa bi ahlil ilmi wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Nah, sehingga ditulis di sini oleh Hadratus Syekh bahwa diawali Allah itu memulai dengan zatnya sendiri. Wasan nabi malaikatihi, dan yang kedua malaikat-malaikat Allah Ta'ala, dan yang ketiga kepada orang yang ahli ilmu. Jadi beruntun tuh, dari Allah, kemudian malaikat, kemudian orang-orang yang mempunyai ilmu. Setelah malaikat siapa? Jatuhnya kepada sumbernya ilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kepada pewaris-pewarisnya Rasulullah, yaitu para ulama-ulama ahlul ilm. Nah, ini yang kalau diikuti insya Allah selamat, kata Nabi itu. Bahkan kata Hadratus Syekh di sini dijelaskan, wa nahika bihadza syarafan, dan cukuplah dengan tiga yang dijelaskan tadi itu. Syahidallahu annahu la ilaha illah wal malaikatu wa ulul ilmi. Cukup, jadikan pegangan hidup. Dengan apa jadinya? Bihaza, dengan ini haluan hidup, mengikuti aturan Allah, kemudian para malaikat-malaikat Allah, kemudian ajaran Rasulullah, kemudian mengikuti pewaris-pewaris Rasulullah. Syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan, karena haluan hidup itu yang akan membuat kita selamat. Nggak ada lagi lah, apalagi di akhir zaman ini. Subhanallah. Jadi dari Allah, kemudian ke malaikat, kemudian ke Rasulullah, terus kepada pewaris Rasulullah. Ilmu. Jadi sumbernya ilmu Rasulullah. Ana madinatul ilm wa ali babuha. Saya ini adalah gudangnya ilmu, pintunya ada di Sayyidina Ali. Terus makanya Sayyidina Ali keturunannya sampai saat ini Ahlul Bait. Itu yang harus kita ikuti. Jadi ibarat perahunya Nabi Nuh. Kalau kita mengikuti jalannya, thariqahnya Ahlul Bait, itu yang akan membuat kita selamat. Zaman Nabi Nuh kan habis semua, habis. 7, Masya Allah. Sebegitu dahsyatnya Allah kirimkan banjir. Nggak ada yang selamat kecuali yang ada di perahu Nabi Nuh. Sampai begitu di akhir zaman ini. Kalau mau selamat, ya ikuti dari pewarisnya, termasuk Ahlul Bait Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Siapa tuh? Dimulai dari Sayyidina Ali, punya anak namanya Hasan dan Husain. Keturunannya terus sampai akhir zaman ini, alhamdulillah, subhanallah. Thariqah Alawiyah, Alawiyin, itu yang selamat. Ya. Jadi jalannya para ahli-ahli ilmu. Makanya dijelaskan, ketika kita ingin menanamkan rasa mahabbah kepada para ahli ilmu, ketika kita ingin menanamkan mahabbah
kepada para aulia, kepada para sahabat, kepada para solihin. Kita nggak memerlukan dalil yang khusus, nggak perlu hujah-hujah yang khusus, nggak perlu. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan tuh. Ya, berpeganglah kepada sunnahku dan juga kepada khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Seperti yang kemarin Guru Mulia bilang ketika sambutan di Al-Fahriyah kan, melalui streaming itu dari Yaman Hadramaut, addu 'alaiha bin nawajiz. Jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, tabi'in, para ulama, orang-orang ahli ilmu itu jalannya selalu lurus mereka itu. Makanya kata Nabi, gigitlah dengan sekuat-kuat gigitan, gigi geraham, digigit, benar-benar digigit, jangan dilepas. Kalau dilepas tersesat kita bisa. Masya Allah. Jadi di akhir zaman ini pegangan kita itu aja udah. Ya, guru-guru yang memang mempunyai silsilah zahabiyah. Jadi mata rantai keemasan. Sanad ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Kemudian gurunya, sanad masyayikhnya juga muttasil kepada sumbernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan selamat. Kita akan selamat. Walaupun kita bukan ahli ibadah. Sekalipun kita keluar, ditarik lagi bakalan. Kalau kita ikatkan hubungan dengan ahlul bait, dengan para ahli ilmu. Kalau kita menghubungkan diri dengan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Bahkan Al-Alim, Al-Alamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau katakan mahabbah ahlul bait wal auliya was sahabah la tahtaju ahadisun sahihatun bal tahtaju qalban sahihan. Itu kata beliau. Jadi kalau ingin mencintai para ahlul bait, keluarganya Rasulullah, yang memang mereka itu sanadnya, kemudian nasabnya itu tersambung. Tapi bagaimanapun tetap kita harus menanamkan husnuzon kepada keluarga Rasulullah itu. Jangan mempunyai rasa suuzon sama keluarganya Rasulullah. Nauzubillah. Nah itu kata beliau, kita ingin mencintai para keluarganya Nabi, mencintai para aulia, mencintai para sahabat, kemudian mencintai para ahli ilmu. La tahtaju ahadisun sahihah, tidak membutuhkan dalil-dalil yang khusus, nggak perlu ada hadis Rasulullah keterangannya ini harus begini, harus begini. Mana hadisnya? Nggak perlu kalau untuk mencintai orang-orang yang berilmu itu. Bal tahtaju qalban sahihan, bahkan yang dibutuhkan adalah kecintaan dengan tulus di dalam hati, bukan hanya kecintaan hanya di mulut saja, hanya di tenggorokan saja, tetapi hatinya nggak menanamkan rasa cinta yang sesungguhnya. Ketaatan itu kan timbulnya di hati. Seseorang itu bisa dia menjadi mulia karena apa? Ketaatannya, ketaatan di hati, bukan ketaatan hanya sekedar di mulut saja, hanya sampai di tenggorokan saja atau ingin dilihat saja. Bagaimana kita membuktikan ketaatan kita? Orang lain nggak perlu tahu, cukup Allah aja. Berarti hati kita yang bermain. Maksiat yang terburuk, maksiat hati. Ketaatan yang terindah, ketaatan yang tertinggi, nilainya di pandangan Allah Ta'ala adalah ketaatan hati. Jadi orang lain nggak perlu tahu, nggak, udah biarin aja. Di depan orang tersenyum aja kita, bercanda-bercanda aja kita. Tapi ketika kita dalam kesendirian, kita nangis, kita doain, ya kan? Subhanallah. Nah itulah yang dikatakan, nggak ada nanemin benci sama orang, nggak ada. Kesel, jengkel sama temen apa, nggak ada. Inilah yang dikatakan orang-orang yang mengamalkan ilmunya yang harus kita ikuti. Ya, jadi hatinya itu artinya apa? Muhazzab. Jadi hatinya benar-benar bersih. Bersih, ya, orang-orang yang sangat bersih yang harus kita ikuti. Subhanallah. Ya, jadi Syekh Hadratus Syekh Kaji Hasyim Asy'ari bilang wa nahi ka hadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Jadi cukup
Cukup dari 3 pilar itu tadi tuh. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Cukup. Kita jaga itu. Maka kita akan menjadi syarafan, menjadi mulia. Wa fadlan, dan menjadi orang yang utama. Wa nablan, menjadi orang yang agung. Subhanallah. Kalau kita berpegang dengan itu tuh. Jadi mengikuti tersambung ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama. Jadi kita berpegang dengan ulama. Ada banyak sini kita ulama. Banyak ulama-ulama kita. Antum bisa menilai siapa itu ulama yang bagaimana. Saya sudah sampaikan. Itu yang harus kita ikuti, kita ta'zimi, kita hormati, kita muliakan. Jadi berpegang, jadi cukup kita jadikan pegangan, ya, kita jadikan pegangan para ahli-ahli ilmu, kemudian pewaris-pewaris Rasulullah, dan juga para ahlul bait Rasulullah atau keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadilah yang saya sampaikan, bahwa memang seperti keluarganya Nabi itu, keluarganya para ahlul bait itu seperti perahunya Nabi Nuh, ya. Apalagi sekarang ini kondisi udah saling menyalahkan, buat kepentingan, punya tujuan macam-macam, udah sulit sekali kita mencari figur yang baik, kita mencari qudwah yang baik sekarang ini sangat sulit sekali. Allahu Akbar. Ini sudah keadaan akhir zaman, sudah akhir zaman. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tuh. Jadi ditulis lagi oleh Hadratus Syekh, dijelaskan lagi bahwa sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama. Kenapa? Karena ulama itu bima jama'u minal ilmi wal amal. Orang yang memadukan antara ilmu dan amal. Itu yang kita ikutin. Jadi bukan kelihatan secara fisiknya saja. Kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana dalam kesehariannya, bagaimana cara bicaranya. Nah, itu dia. Jadi kata Allah di sini dijelaskan sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Bukan makin berani. Takut, bahasanya khosyah bukan khauf. Khosyah itu khusus. Hanya untuk ulama. Orang yang memadukan antara ilmu dan amal perbuatan. Manit taba'a ilmuhu wasti'maluhu. Orang yang mengikuti ilmunya kemudian dia mengamalkan dari ilmunya itu. Itu yang orang harus kita ikuti. Jadi nggak harus, gerombong-gerombong, ramai-ramai, blablabla, nggak jelas ternyata. Ternyata ya begitu ajarannya. Ternyata mengajarkan begitu. Menyalahkan orang, membenci, merasa benar sendiri. Pembenaran yang dia lakukan pembenaran, bukan kebenaran. Kan jadi sekarang banyak orang yang mendeklarasikan pembenaran. Jadi merasa, ya inilah yang benar saya. Yang benar majelis saya ini, karena majelis saya ini akan masuk surga. Kalau selain dari majelis saya, neraka semua. Tuh, ada yang begitu. Nauzubillah. Jadi bukan makin takut kepada Allah, malah makin berani. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan majelis kita ini Allah jaga, Allah pelihara. Lah, insya Allah banyak orang yang mengambil manfaat dan faedah di majelis ini. Jadi kita mulai menanam, mengikuti ulama, mengikuti sedikit walaupun nggak ada 5%-nya, tapi kita ada 1, 2, 3% lah. Mengikuti itu ulama tuh orangnya, ya santun, bicaranya baik, ya kemudian sejuk, ya kemudian lebih banyak diam ketimbang bicara yang nggak ada manfaat. Baca Quran, zikir, sholawat, sodakoh, tuh berinfak. Nah itu ajaran-ajaran ulama. Ya, jangan orang disuruh sodakoh, kita sendiri nggak mau sodakoh. Jangan orang disuruh baca Quran, kita sendiri nggak baca Quran, kan ini yang bahaya. Tuh, kebencian Allah sangat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Jadi Allah itu sangat benci sekali kepada orang yang hanya bisa menyampaikan tetapi nggak bisa mengerjakan. Tuh, orang disuruh ngaji tapi dia nggak mau ngaji. Orang disuruh sedekah tapi dia sendiri nggak mau sedekah. Orang disuruh benar tapi dia sendiri nggak benar, berani sama Allah. Tuh gimana? Ya Allah, ya Allah. Nah, ini udah jarang sekali memang sekarang. Jadi ulama, ciri khas ulama itu sudah jarang sekali. Ya, sangat jarang sekarang. Satu-satu ulama-ulama, orang-orang yang antik Allah sudah pindahkan. Alhamdulillah kita punya irtibat, kita punya ikatan, kita punya hubungan dengan kita punya guru. Ya, Al Habib Jindan, Nabi Ahmad, beliau punya hubungan dengan Habib Umar, subhanallah, beruntung. Bahkan kata guru beliau sendiri, Al Habib Abdullah Syahab almarhum, ya Allah yarham, sampai beliau bilang gurunya sendiri beruntung, senang saya bisa hidup di zaman Habib Umar. Masya Allah, itu guru sampai bilang kepada murid seperti itu. Bahkan beliau bilang beruntunglah orang yang hidup di zamannya Habib Umar bin Hafiz, subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah, terus kita ikat dengan beliau, subhanallah. Ya saya dekat dengan guru, kemudian ya itulah nyambung terus, jadi nyambung, mudah-mudahan ya kita bisa mengekor nanti di hari kiamat bersama mereka, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya udah jaga mata, jaga hati, jaga semua anggota tubuh badan kita ini. Kalau kita sudah berusaha menjalankan itu, mengikuti kata-kata ulama, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Insya Allah terhindar daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Jaga itu aja udah selamat, dan insya Allah apa yang kita mau mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah gitu. Nggak usah neko-neko, nggak usah pengen ini pengen itu, nggak usah, jalan aja, hidup berjalan aja. Ini kita sudah minta, Allah sudah ada rencana buat kita hari ini, besok, yang akan datang udah ada rencana. Allah udah ada buat kita. Kita mau uber bagaimanapun rezeki, kalau memang belum buat kita mah nggak bakalan ada rezeki. Kita mungkin nanti di tahun 2000 berapa ya baru punya hotel misalkan, bisa terjadi, bisa. Kalau Allah punya mau, iza arada syai'an ayyakula lahu kun, kita yakin aja. Cuman kita jangan jangan gede pasak daripada tiang, apa namanya istilah pepatah, lebih besar pasak daripada tiang. Iya kan, ada kan istilah pepatah begitu. Jadi ya sudah, kita jalan aja udah. Jalanin apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah mau itu. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian berfirman lagi Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulihi ta'ala zalika liman khasyiya rabbah. Tuh dijelasin. Tadi dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kemudian innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik makhluk. Tuh, orang-orang yang apa? Iman sama Allah, nggak takut, iman dalam iman sahih, nggak takut sama virus yang hina, nggak ada. Virus tuh hina, bukan kita takabur, hina. Ada yang lebih mulia, majlis lebih mulia ketimbang virus. Virus mah hina, virus mah kecil. Allahu Akbar. Sampai ngaji nggak mau ngaji, berhenti ngaji, takut sama virus. Allahu Akbar. Kemana imannya? Orang yang beriman mau dalam keadaan apapun, enggak, udah Allah saja. Allah. Mantap. Qalban sahihan. Hatinya sahih, enggak goyang. Saya mau ngaji, mana majlis Kanzul Ars, baca selawat. Baca Asmaul Husna, yang kita puji Allah. Yang menciptakan virus, yang menghentikan virus, yang ngilangin virus kita puji. Masa nggak denger? Kemana? Masa nggak yakin? Kita baca selawat 12 kali.
Satu orang bersolawat, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berapa yang hadir di sini? Kalikan. Berarti makin banyak rahmat Allah Ta'ala turunkan, makin mati itu virus. Takut sama Nabi Muhammad. Takut sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad virus itu. Huwa rahmatul lil alamin wa ni'matun fadat ala kullil bariyati bin nada. Tuh, Syekh Muhammad Al-Azzab dalam Maulid Al-Azzab Maulid Tua, beliau katakan dia Muhammad adalah rahmat semesta alam. Semua yang ada di muka bumi ini sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad, termasuk virus. Sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad. Jadi bahasanya panggilan begitu. Kalau kita ngomong bahasa kita kasarnya begini ya. Kamu berani mendekat kepada saya, awas kamu. Saya laporkan kamu kepada Nabi Muhammad. Kabur dia. Ngomong begitu baik. Hebat banget kita. Singa, mohon maaf. Singa itu kan begitu buas. Makhluk begitu buas. Ketika kita sebutkan Nabi Muhammad, terdiam dia. Terdiam. Kalau bohong, kalau masih digigit juga, dimakan juga, tuntut Nabi Muhammad di akhirat. Tuntut Nabi Muhammad di hari kiamat. Allahu Akbar. Coba. Sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad. Sudah mendapatkan seruan dari Nabi. Jadi semua alam semesta ini sudah mendapatkan itu yang namanya gunung, batu, laut, apalagi angin, udah. Sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad. Sampai dijelaskan laulaka ma khalaqtu amlak, seandainya bukan karena wahai Muhammad tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, kata Allah begitu dalam hadis qudsi. Jadi makin mantap keyakinan kita dengan Nabi Muhammad. Udah sholawat nggak perlu Masya Allah, Masya Allah. Ini kita diuji terus. Ada beritanya lagi, makin parah lagi. Mulai lagi orang bingung lagi, kesana kesini takut. Allah. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad. Termasuk binatang-binatang, itu ular, ya, mau ular tanah, ular sanca, ular kobra, mau dia anaconda, udah mendapatkan seruan dari Nabi Muhammad. Kalau kita banyakin salawat kepada Nabi Muhammad, makin banyak rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Makin jauh virus itu. Allahu Akbar. Jadi agama sekarang ini dipatok dengan akal sih, jadi begitu. Pakai akal-akalan, makanya akal. Bukan memakai nas Quran, bukan memakai nas hadis, bukan memakai nas-nas ulama. Jadi ngaco. Pakainya akal. Semuanya melalui pikiran dengan akal. Seakan-akan kayaknya akan terjadi seperti ini, seperti ini. Allah mau dikemanain kita? Ada Allah. Rencana kita hari ini, esok yang akan datang sudah ada. Kita mati di mana, kita mati sedang berbuat apa, kita mati hari apa. Sudah ada rencana Allah itu. Tugas kita ini hanya mengerjakan kebaikan-kebaikan. Begitu selesai udah. Selesai. Tugas kita nih ngaji, baca Quran, taat sama orang tua, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu tugas kita, mengikuti keterangan ulama. Begitu aja tugas kita. La ilaha illallah. Jadi salawat itu rahmat Allah turunkan. Satu orang berarti 10. Semakin banyak orang bersalawat berarti semakin banyak rahmat Allah turunkan. Insya Allah itu virus yang ada di muka bumi akan hilang. Bahkan penyakit-penyakit yang turun dari langit bakalan hilang. Jangan dijauhkan masjid itu, jangan dijauhkan majelis, jangan dijauhkan Quran, jangan jauhkan zikir. Dekatkan dengan itu, insya Allah Allah turunkan rahmat, bukakan pintu-pintu keberkahan, insya Allah. Ya, jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berimanlah kita beriman, iman, tanamkan iman, nggak goyah, nggak pengaruh. Walaupun kondisi keadaan sekarang HP gampang, kadang-kadang yang kita
undang tahu-tahu nongol begitu, yang mengundang syahwat, yang mengundang birahi. Makanya kalau kata Habib Umar, orang kalau mau terhindar daripada godaan syaitan itu cukup dengan dia berzikir. Zikir khonnas, mental itu setan. Kalau kita mau terhindar dari godaan syaitan. Kalau hawa nafsu, cukup dengan apa? Ingetin aja mati. Lagi megang HP, buka-buka, terus kalau saya mati gimana nih? Nggak jadi. Lagi buka-buka HP, ngeliat-ngeliat. Kalau saya mati bagaimana nih? Lagi begini nih, ingat mati, nggak jadi. Makanya begitu aja kata Habib Umar. Kalau mau terhindar dari godaan setan, perbanyak zikir. Kalau mau menghilangkan hawa nafsu yang mengajak kepada syahwat dan maksiat, perbanyak ingat mati. Selesai. Nggak berani kita. Udah. Jadilah orang yang baik. Di sini innal ladzina amanu wa amilus sholihati. Orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tuh keterangan terusan Qur'annya itu. Ya. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Tuh udah jelas tuh. Orang yang mengikuti ulama, kemudian mengikuti pewaris Rasulullah, kemudian berpegang teguh dengan sumber dari segala sumber Rasulullah, ikat dengan salawat, kemudian ke malaikat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan selamat. Sedikit sekali mungkin memang di akhir zaman ini. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang Allah selamatkan. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, kita nggak bisa ibadah, nggak bisa apa-apa kita. Tugas kita hanya begini aja, ngaji, memberikan manfaat, mengundang rahmat biar Allah Ta'ala turunkan pada malam hari ini. Terus kita ngaji berjamaah di mana-mana. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kebaikan-kebaikan kita ini. Terus menjadi catatan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah cukup ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya, jadi cukup bab daripada keutamaan ilmu dan ulama, dan juga keutamaan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Insya Allah masih terus nanti. Wallahu a'lam bishawab.